Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran matematika hari ini, kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Untuk ukuran penyebaran data, yang pertama di sini ada kuartil. Selanjutnya untuk menentukan nilai kuartil. Di sini ada kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal, letak kuartil itu bisa didapatkan dari Q1 atau data ke I per 4 ya, jadi N plus 1 dengan I-nya itu 1, 2, 3. Nah, kemudian di sini ada jangkauan. Jangkauan itu adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus J, ini jangkauan ya, J sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian ada jangkauan semi interkuartil, bisa disebut sebagai simpangan kuartil. QD itu bisa didefinisikan sebagai rumusnya QD sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1, yaitu kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Kemudian di sini ada rumus jangkauan antar kuartil atau R. Itu rumusnya Q3 dikurangi Q1, kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Di sini ada contohnya. Diketahui data berikut. Ada 6, 9, 3, 5, 8, 10, 4, 6, 8, 11. Tentukan nilai dari Q1, Q2, dan Q3. Nah, langkah pertama untuk mencari Q1 kuartil, itu datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Data yang paling kecil sampai dengan data yang paling besar, yaitu ada 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Ini setelah diurutkan. Kemudian kita cari Q2-nya, nilai tengahnya terlebih dahulu. Kita tidak usah pakai rumus ya, langsung saja masuk ke data urutan ini. Di sini datanya ada 10. Kemudian kita cari tengahnya. Tengahnya ini ada berapa? Coba 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini 5 ya. Kemudian yang dari belakang 1, 2, 3, 4, 5. Nih, berarti tengah-tengahnya di antara 6 dengan 8. Nah, ini sebagai Q2 ya, Q2. Kemudian untuk rumusnya Q2 itu, nah Q2 ini berarti apa? Setengah dari 6 ditambah 8. Setengah dari 6 ditambah 8 itu berapa? 6 ditambah 8 itu 14. 14 dibagi 2 yaitu 7. Maka untuk Q2 nya itu yaitu nilainya 7. Kemudian untuk Q1
Q1 itu data sebelum gini, dari 6 sini, dari sini sampai yang sini. Nah, itu data untuk sebelumnya ya, berarti Q1-nya itu tengah-tengahnya antara berapa data ini? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 data. Ada 5 data, tengah-tengahnya itu sebagai Q1. Nah, ini coba kita dari belakang ambil 2, 1, 2, yang depan ambil 2, 1, 2. Berarti tengah-tengahnya ini ya. Ini sebagai Q1, maka hasilnya adalah 5. Kemudian mencari Q3, kuartil atas. Nah, tadi tengah-tengahnya di sini Q2, kita cari ke sananya itu sebanyak berapa datanya? Ada 5. Dari sini sampai sini itu ada 5. Data itu 2, 3, 4, 5. Berarti tengah-tengahnya itu ada di 9. Ini sebagai Q3. Q3-nya yaitu 9. Itu untuk mencari Q1, Q2, Q3. Berarti Q1-nya tadi 5, kemudian Q2-nya itu 7, dan Q3-nya itu 9. Nah, setelah itu kita cari yang B. Untuk rumus jangkauan. Jangkauan itu tadi rumusnya apa? Jangkauan yaitu nilai terbesar X max dikurangi nilai terkecil X min. Berarti carilah nilai yang angka yang paling besar di sini. Nah, kalau untuk mencari jangkauan itu data tidak harus diurutkan ya. Monggo. Berarti data terbesar yaitu 11. Berarti rumus jangkauan sama dengan X max dikurangi X min. Nilai paling besar 11 dikurangi nilai paling kecil yaitu 3. Maka hasilnya 11 dikurangi 3 yaitu 8. Itu untuk jangkauan. Kemudian kita cari untuk jangkauan antar kuartil. Tadi rumus untuk jangkauan antar kuartil yaitu R sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3-nya tadi kalian sudah cari. Q3-nya yaitu 9 dikurangi Q1-nya yaitu 5. Maka hasilnya jangkauan antar kuartilnya yaitu 4. Kemudian yang D, jangkauan semi interkuartil. Jangkauan semi antar interkuartil itu rumusnya tadi QD sama dengan setengah dari Q3 min Q1. Maka setengah dari Q3 dikurangi Q1 itu bisa disebut sebagai jangkauan antar kuartil atau R ini ya. Maka 9 dikurangi 5. Hasilnya setengah dari 4. Maka jangkauan semi antar interkuartilnya yaitu 2. Kita lanjutkan untuk kuartil data kelompok. Di sini untuk kuartil data kelompok nilai XI itu sama dengan TB ditambah I kali N dibagi 4 dikurangi F dibagi F dikali P. TB itu sebagai tepi bawah kelas XI. Nah, XI nanti tergantung yang ditanyakan. Bisa X1, X2, atau X3. Kemudian N itu jumlah data. 4 itu sudah rumusnya. F itu jumlah frekuensi sebelum kelas XI. Kemudian F yang bawah ini sebagai frekuensi di kelasnya. Dan P itu merupakan panjang kelas. Kita coba. Di sini ada contoh. Tentukan nilai X1, X2, dan X3 dari data berikut. Kita cari X1-nya terlebih dahulu. Nah.
untuk mencari X1 kita cari dulu kelasnya itu di sebelah mana. Nah, Q1 kelasnya itu di sebelah mana. Nah, caranya karena X1 maka di sini diganti I-nya 1 per kuartil itu 4 kali banyaknya data ada 80. Nah, maka di sini untuk mencari kelasnya X1-nya berarti 1 kali 80 dibagi 4 itu 20. Maka data ke-20 itu di sebelah mana? Kita cari dari sini, frekuensi. Nah, frekuensi dari 8 ke 10 itu jumlahnya 18. Kemudian frekuensi tadi 18, ini naik 13 jadi 31, kemudian ditambah 17 jadi 48. Balik lagi ditambah 14. 48 tambah 14 itu 62, kemudian ditambah 11 jadi 73, kemudian ditambah 7 80. Maka jumlah data ini totalnya yaitu 80. Setelah kita mencari Q1 tadi datanya ke 20. Nah, di sini yang frekuensi data ke 20 di sebelah mana? 8 tambah 10 tadi 18. Berarti 18 masih kurang ya. Data ke 20 itu di sini. Nah, di sini. Di ini. Ya. Di ke-31 ini karena 20 masih di daerah sini 40 sampai 41. Berarti kelasnya itu antara 40 sampai 44. Kemudian kita cari untuk TB itu tepi bawah kelas. Tadi 40 sampai 44 itu kan tepi bawahnya di 40. 40 dikurangi 0,5 maka 39,5 itu TB-nya. Kemudian F tadi frekuensi kelas sebelum. Nah, F yang besar tadi yang sebelum. Yang frekuensi sebelum berarti data sebelumnya. Tadi kan kelasnya di sini. Berarti yang sebelum di sini ada angkanya berapa? Ada 8 dan 10. Jumlahnya berapa? 18. Nah, 18. Kemudian frekuensi. Nah, frekuensi yang di kelasmu. Tadi kelasmu kan di sini. Berarti di sini 13. Frekuensinya kan tadi untuk kelas 40 sampai 44 itu frekuensinya 13. Berarti di sini diganti 13. Setelah kita cari ini, kita masukkan ke rumus. Rumus untuk Q1. Jadi rumusnya apa? TB, tepi bawah kelas. Berarti langsung 39,5 ditambah IN. IN tadi 1/4 dikali 80 dikurangi frekuensi sebelumnya tadi 18 dibagi frekuensi di kelasmu 13 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya itu, nah ini untuk mencari P biasanya rentang antara 40 sampai 44 itu kan 40, 41, 42, 43, 44 itu ada 5. Boleh juga dari sini, nah selisih antara kelas yang didapat dengan kelas sesudahnya yaitu 45 dikurangi 40 juga bisa, itu maka panjang kelasnya P-nya itu 5. Di sini ditulis 5. Kemudian kita cari penyelesaiannya 39,5 ditambah 1/4 dikali 80. Tadi sudah kalian cari ini 20 dikurangi 18 dibagi 13 dikali 5. Kemudian 39,5 ditambah 20 kurangi 18 itu 2. 2 dikali 5 10. 10 dibagi 13 itu 0,76. Nah, setelah itu 39,5 ditambah 0,76 menghasilkan 40,26. Nah, itu hasil untuk Q1 atau kuartil bawah.
tadi Q1-nya sudah ketemu ya. Kemudian kita cari untuk penyelesaian Q2. Kita cari Q2-nya. Nah, kalau Q2 itu nilai tengah, maka untuk rumusnya Q2 sebelum mencari kelasnya, kalian cari dulu datanya di sebelah mana? 2, karena Q2 maka 2 per 4 dikali banyaknya data 80. 2 kali 80, 160 bagi 4 itu 40. Kemudian data ke-40 di sebelah mana? Tadi kan kalian di depan sudah dicari, ini 18. Kemudian ini berapa tadi? 31, 48, 62, 73, kemudian 80. Nah, data ke-40 di sebelah mana? Ini 1831, masih lanjut ya. Nih, data ke-40 itu di sini. Nih, di kelas 45 sampai 49. Berarti kelasnya di 45 sampai 49. Nah, setelah itu kita cari untuk TB, mencari TB-nya, tepi bawah. TB, tepi bawah kelas. Tadi 45 dikurangi 0,5 itu 44,5. Kemudian setelah mencari TB, kalian mencari frekuensinya. Frekuensi kelas sebelum jumlah data sebelumnya. Di sini tadi toh 17, jumlah data sebelum berarti dari 8 tambah 10 tambah 13. Hasilnya ini 31. Kemudian frekuensi kelasmu. Tadi di sini frekuensi kelasnya di 17. Kemudian mencari P, panjang kelas. Panjang kelasnya itu masih sama, selisih ini. Selisihnya berarti 50 dikurangi 45 itu 5. Kalau sudah dicari, kita masukkan ke rumusnya. Mencari Q2. Q2 itu TB. TB-mu tadi 44,5 ditambah I. I-nya tadi karena kita pakai 2, berarti 2 per 4 dikali 80 dikurangi frekuensi sebelumnya 31 dibagi frekuensi kelasmu 17 dikali panjangnya 5. Maka 44,5 ditambah 2 kali 80, ini tadi hasilnya sama dengan ini, 40 dikurangi 31 dibagi 17 dikali 5. Kemudian 44,5 ditambah ini 40 dikurangi 31 itu 9. 9 dikali 5 45 dibagi 17 2,65. Maka hasilnya kalau dijumlahkan jadi 47,15. Itu untuk mencari Q2. Nah, setelah itu kita cari untuk Q3-nya. Q3-nya ya. Q3-nya kita cari kelasnya di sebelah mana? Q3 berarti pakai 3 per 4 dikali banyaknya data. 3 kali 80, 240 bagi 4 itu 60. Berarti data 60 di sebelah mana? Ini 18, ini tadi 31, 48, 62, ini ditambah ini jadi 73 ditambah jadi 80. Berarti data ke 60 di sebelah mana? Ini 31, 48, 6. Berarti di sini ya. Nih, ini 50 sampai 54. Berarti kelasnya di 50 sampai 54. Kemudian untuk TB itu berarti 50 dikurangi 0,5, 49,5. Kemudian ada frekuensi berarti jumlah data sebelumnya. Yang sebelum tadi kan ini, kalau dijumlah berarti yang ini 48. Kemudian untuk frekuensi di kelasmu ini, kelasmu frekuensinya 14. Untuk panjang kelasnya sama ya, masih 50 dikurangi 45 yaitu 5. Kita masukkan ke
Rumus Q3 sama dengan TB, TB-nya 49,5 ditambah 3 per 4 kali 80 dikurangi yang frekuensi sebelumnya 48 dibagi frekuensinya berapa? Di kelas 14. 14 itu dikali dengan 5. Berarti 49,5 ditambah ini tadi 60 dikurangi 48 dibagi 14 dikali 5. Berarti 49,5 ditambah 460 dikurangi 48 itu 12 dikali 5 60 dibagi 14 itu 4,29. Kemudian 4,29 ditambah 49,5 yaitu 53,79. Itu untuk mencari Q3-nya.